Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Aktivis 22, channel yang membahas tentang hiburan dan olahraga. Oke sedulur semua, kali ini kita akan membahas tentang sejarah PSHT di Kabupaten Pekalongan. Nah, kali ini kami sudah bersama narasumbernya langsung, yaitu Mas Subagio Mulyanto, yang nanti akan menceritakan sejarah perkembangan PSHT di Kabupaten Pekalongan. Selamat siang, Mas. Terima kasih atas waktunya. Di sini kami dari channel Aktivis 22 ingin mungkin sedikit atau banyak mengetahui tentang sejarah perkembangan PSHT di Kabupaten Pekalongan. Mungkin bisa dimulai dengan awal mula panjenengan mengenal PSHT, kemudian latihan di mana hingga akhirnya bisa mengembangkan PSHT di Pekalongan khususnya. Monggo, Mas. Oke, terima kasih Mas Abdul Hadi. Saya mengenal Esa Karate pada tahun 66. Tahun 66 itu saudara saya, dua orang kakak beradik, anak saudara sepupu saya itu gelut pakai sambung, saya tahunya gelut ya. Esa Karate, saat aku latihan silat nanti masih mam. Nah, saya terus tertarik, saya tertarik mendaftar di tempat Mas Imam. Tahun 66 itu juga saya mendaftarkan diri ikut latihan Esa Karate di Pavilion Kabupaten Madiun pada Mas Imam langsung. Mas Mul itu kan asli Madiun sih ya? Kelahiran Semarang tapi orang tua Madiun. Oh, kelahiran Semarang, orang tua Madiun. Masa kecil di Madiun. Masa kecil di Pekalongan. Masa kecil di Pekalongan. Iya, SD saya di SD Legok Kalong. Karanganyar. SMP di SMP 1 Pekalongan. Lah, sekolah lulus SMP pindah ke STM di Madiun. Oh, berarti waktu SMA. Nah, SMA di Madiun. Oke. Akhirnya ikut latihan saya. Ya, itu tahun 65 saya pindah ke Madiun, masuk STM. 166 lanjut latihan di sana Madiun. Bagaimana kondisi latihan pada waktu tahun 65 itu, Mas? Tahun 65 itu saya latihan 66 ya. 66 itu saya latihan itu dibedakan antara polos, jambon, hijau, putih. Waktunya, artinya waktunya. Hari Senin untuk latihan polos, hari Selasa untuk latihan jambon, hari dan berikutnya itu di rumahnya Mas Imam. Mas Imam Kuswana. Saya itu latihannya itu polos saya yang latih Mas Slamet Rejeng, jambon hijau itu Mas Gunawan almarhum di yang sekarang almarhum di Tegal, putih Mas Sarmaji, latihan putih Sarmaji, dan semua itu yang mengampu itu Mas Imam semuanya. Jadi masih latihan di depannya Mas Imam, semua berdiri sini, duduk di sini, semua latihan di depannya, semuanya di depannya Mas Imam. Di Madiun kondisi waktu itu latihan jadi di pavilion rumahnya Mas Imam. Pada waktu itu PSHT sudah seberapa besar, Mas, pada waktu itu? Mas itu ya cuma 1-2 orang mungkin ya, itu enggak sampai hitungan 100 itu enggak sampai. Berarti latihan itu cuma di satu tempat itu? Iya, satu tempat di tempatnya Mas Imam. Tidak ada Esa Karate. Latihan aja saya tingkat putih itu seluruh Indonesia disahkan tuh 44. Satu Indonesia? Satu Indonesia, se-Indonesia tuh yang disahkan di Madiun tuh 44 orang. Itu berarti dari daerah lain? Jogja, Solo semuanya, dari Jakarta semuanya masuk di Madiun semua. Itu cuma ada 30-an? 44 orang. Pengalaman dilatih sama Mas Imam Kusupanat itu seperti apa, Mas? Ada hal yang istimewa, spesial, bisa diceritakan? Istimewanya itu gimana ya? Keistimewaan ya
kalau Mas Imam itu pola langkah yang keistimewaan Mas Imam itu menunjukkan ke pola langkahnya itu. Semua Esya Teratur itu Esya itu sebetulnya dari pola langkah. Tapi kan sekarang lihat pola langkah sekarang tidak ada. Pertandingan maupun sambung pola langkah hilang semuanya. Itu ada pola langkah seserang, terus selewah. Itu kan sekarang apa ada? Itu monggo Mas bagian teknik itu nanti supaya dikembalikan lagi itu pola langkah itu. Dan tendangan itu Mas Imam tuh tidak pernah menyampaikan tendangan itu gini langsung, enggak, angkatan dulu gitu. Dan kalau orang mau musuh bergerak itu baru masuk tendangan. Isinya begitu. Itu pola langkah, pola anu. Tahun 66 saya disahkan tahun 69. Jadi latihan selama 3 tahun ya. Latihan 3 tahun di Madiun. Dilatih oleh Mas Tarmaji. Setelah itu saya lulus STM saya, sekolah saya bekerja di Pertani. Tahun 69 pindah di Purworejo. Saya belajar di Purworejo. Mas Tarmaji bilang, di mana kamu bekerja, Esya Teratur harus berkembang. Mas Tarmaji bilang begitu. Ingat saya itu, tahun 69 saya melatih di Desa Norejo, Kabupaten Purworejo, sampai dengan Jambon. Saya pindah ke Banjarnegara. Di Banjarnegara tahun 69 juga sampai tahun 70 saya melatih lagi sampai tingkat hijau. Tingkat hijau belum ada, terus zaman dulu komunikasi sulit. Terus saya pindah lagi ke Pekalongan. Di Pekalongan tahun 74. Tahun 74 datang di Pekalongan. Saya pindah di rumah saya di Jalan Diponegoro Pekalongan. Saya melatih muka latihan lagi di SMP 3 tahun 75-nya. 75 buka tahun 7 di SMP 3 Pekalongan tidak jadi. Tahun berikutnya tahun 77-78 saya buka lagi di SMP 8 Pekalongan, juga tidak jadi. Nah, setelah itu tahun 79-80 saya buka di STM Negeri Pekalongan, Jalan Jenderal Sudirman, sampai yang mendaftar tahun 79-80 itu yang mendaftarkan diri 120, yang latihan perjalanan 64, yang disahkan 11. Terus saya merapat di tempatnya Mas Sigih di kelompok Cepaka Kuning Batang. Itu rapat di sana tahun 83. Rapatnya itu tanggal 13 Juli tahun 83. Masih ingat soalnya hari itu 12 Juli. Soalnya hari koperasi, ada hari Minggu tapi hari koperasi. Itu rapat di sana membentuk cabang Pekalongan, kabupaten dan kota jadi satu. Terus ketua cabang saya tahun 83 itu mulai berkembang, mulai di STM itu tahun 84 pertama kali disahkan, pengesahannya di Selawi. Terus mulai tahun 85 pengesahan seluruh Indonesia di Madiun. 86 itu di Selawi lagi. 87 baru di Pekalongan, pengesahan Pekalongan perdana. Berarti pengesahan pertama di cabang Pekalongan itu tahun 87. Pengesahan pertama kali di STM itu. Oh, 87 ya. Tapi mengesahkan pertama kali tahun 84 Selawi, baru 87 di Pekalongan. Kebetulan saya sudah tinggal 2, jadi kan berani mengaku. Oh, oke. Berarti sebelumnya masih menginduk ke kota-kota lain.
Keslawi. Keslawi. Ya. Sampai sekarang SK-nya itu masih di Seragi. SK pendiriannya itu sampai sekarang masih ada. Berarti untuk sekretariatnya di Jalan Diponegoro. Diponegoro. Iya, sekretariat Jalan Diponegoro nomor 3 di Pekalongan. Oh. Pada waktu itu Kabupaten Batang sama Pemalang berarti belum ada. Jadi satu. Oh, masih jadi satu. Bergabung. Jadi Pemalang, Batang jadi satu dengan Kabupaten Pekalongan. Ketua cabangnya saya. Tahun 84 Pemalang berdiri sendiri. Tahun 84. Tahun 84 berdiri sendiri. Tahun 85 Batang berdiri sendiri. Baru 85 tersebut kita mandiri tidak bergabung dengan Batang maupun Pemalang. Setelah PSHT Pekalongan resmi menjadi cabang, berarti setelah itu kan banyak perjalanan yang perlu diceritakan itu Mas. Nah kira-kira setelah dijadikannya cabang, setelah itu bagaimana Mas perjalanan PSHT? Terima kasih. Jadi ini gini ya. Pertama kali tahun 83, 12 Juli 83 itu berdiri cabang Pekalongan. Terus sampai dengan tahun 90, kalau Desember 19, ya Desember 1990 itu saya mendapat mutasi ke Temanggung. Nah sementara semua senior Esatrate, Mas Padi, Mas Entok, Mas Faturi itu nggak mau semua jadi ketua cabang. Jadi akhirnya saya menunjuk Mas Rito mewakili saya sebagai ketua cabang selama saya pindah ke Temanggung tahun 90, Desember 90 saya pindah ke Temanggung. Ketua cabang Pekalongan diambil oleh Mas Surekto sampai dengan tahun 2008 saya pindah dari Pekalongan ke Temanggung, ke Cepu, ke Purworejo, ke Kebumen, terus ke Cilacap, ke Brebes, pulang ke Pekalongan tahun 2008. Mas Rekto menyerahkan kembali mandat ketua cabang Pekalongan tahun 2008, diserahkan kembali ke saya. Nah tahun 2010 ada lontran apa itu namanya, mangro tinggal. Yeah. Nah itu saya serahkan pada Mas, dari 2012 saya serahkan pada Mas Supati, ketua cabang Pekalongan, pada Mas Supati. Yeah. Itu 2012. Tahun 2018 karena ada dualisme kepemimpinan Esatrate dengan Di tingkat pusat. 16 di tingkat pusat antara 16 dan 17. Tahun 2018 berdiri Kabupaten Pekalongan, cabang Kabupaten Pekalongan dengan ketua cabang Mas Gusali sampai tahun 2023 atau 2024. Kalau secara administrasi 22 ya. Ya. Dan 2023 diganti oleh Mas Anton. Oke. Itu perjalanannya sampai sekarang itu. Berarti untuk posisi sekarang masih dijabat oleh Mas Anton. Mas Anton. Oke. Dan tahun 2023 ya. 23 Kota Pekalongan mendirikan cabang Kabupaten Kota Pekalongan. Jadi tahun 2018 cabang, 25 Maret tahun 2018 cabang Kabupaten Pekalongan. Kalau Kabupaten Kota Pekalongan pada 2023 tanggalnya lupa saya, berdiri cabang Kota Pekalongan. Jadi terpisah sudah sekarang kota dan kabupaten. Oke, secara administrasi berarti sudah terpisah ya. Ya. Oke. Itu perjalanan Esatrate Kabupaten Pekalongan sampai saat ini. Menurut panjenengan, menurut pengamatan panjenengan, perkembangan PSHT zaman sekarang itu bagaimana? Perkembangan alhamdulillah
kuantitas baik, kuantitas. Dan masalah kualitas, ya itu terserah yang memandang. Oke. Bagaimana kualitasnya itu terserah yang memandang dari segi apa. Kalau dari segi banyaknya banyak ya baik, dari segi kemampuan ya menurut saya bisa dilihat sendiri. Masing-masing punya penilaian. Oke. Nah, cuma sekarang dulu itu S1-T itu betul-betul disegani. Sekarang kok tidak? Nah, apa sebabnya? Mungkin karena tingkah laku kita yang agak gampang dan sebagainya, itu mungkin supaya itu harapan saya itu S1-T disegani dulu seperti dulu lagi, tapi ya tidak mungkin disegani seperti dulu lagi. Cuma ya dengan supaya kegiatan-kegiatan yang agak meninggalkan norma-norma di sosial maupun norma hukum itu supaya dikurangi, kalau bisa dihilangkan. Oke lah, kira-kira harapan dari Mas Mul sendiri untuk PSHT khususnya di Kabupaten Pekalongan kedepannya bagaimana, Mas? Alhamdulillah baik, semoga baik. Dan semoga dengan kepemimpinan Mas Anton ini dan semua yang anggota di bawahnya bergerak semuanya harapan saya bisa lebih baik lagi daripada waktu saya menjadi ketua cabang dulu. Oke, sedulur, itu tadi perjalanan PSHT mulai dari awal berdirinya sampai kondisi organisasi pada saat ini. Semoga informasi tadi bisa dijadikan pembelajaran untuk kita, terutama untuk warga-warga PSHT yang masih aktif. Jangan pernah lelah untuk mengembangkan PSHT, karena kita mengingat perjuangan sesepuh-sepuh kita yang dulu tanpa adanya teknologi, tanpa adanya media komunikasi yang seperti sekarang, PSHT bisa jalan berkembang di Pekalongan, khususnya di Kabupaten Pekalongan dengan sangat-sangat baik sekali. Mungkin itu saja yang bisa kami tayangkan pada hari ini. Tunggu konten-konten kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.